Salam untuk kita semua. Di sini saya Aditya Ulandiran Christorus, mahasiswa Stambuk 2023 yang mengampu mata kuliah Homiletika 2, dosen Pendeta Bahagia Tarigan MTH. Dalam video kali ini saya akan membuka praktek Homiletika 2 dengan judul membuat salah satu video untuk berkhotbah. Nah, sebelum daripada itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana kami masih diberi kesehatan. Kami akan segera mendengar bagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya ini doa-Mu kami panjatkan melalui Putra Yesus Kristus. Amin. Baiklah. Ayat Alkitab yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 14 diralat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dengan judul kasih. Saya akan membacakannya. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi tema yang sampai pada kita hari ini yaitu tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dengan judul kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan mengatakan kasih itu sabar, itu mengandung arti yang sangat dalam. Kesabaran dalam kasih bukan hanya soal menunggu, tetapi tentang ketahanan hati. Kasih tidak mudah menyerah saat menghadapi kekurangan orang lain. Ia tetap mengambil dan bertahan ketika disakiti. Bertahan ketika disakiti. Tetap tenang ketika disalahpahami. Dan begitu juga tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dalam emosi. Kesabaran ini menunjukkan bahwa kasih memiliki akar yang kuat. Tidak goyah hanya karena keadaannya tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kasih itu murah hati. Murah hati. Berbicara tentang kasih itu sikap yang terbuka dan rela memberi. Siapa di sini sedang pernah memberi? Saya juga pernah memberi, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih itu tidak pelit dalam kebaikan, tidak menahan perhatian, dan tidak hanya hadir saat menguntungkan. Ia memberi waktu, tenaga, dan bahkan perasaan, saudara, tanpa selalu menuntut balasan. Dalam dunia ini seringkali penuh perintangan, penuh perhitungan. Kasih yang murah hati menjadi sesuatu yang sangat langka dan berharga karena ia memberi dengan tulus, bukan karena kewajiban. Lalu firman ini juga menegaskan bahwa kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Tidak sombong. Kasih sejati itu bukan hanya untuk selalu diuntungkan. Tetapi kasih itu selalu ada di hati kita. Pernahkah saudara mendengar kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi musuhmu? Pernah kasihilah saudara musuhmu seperti kami juga mengasihikan. Lalu di dalam kasih kita ini Tuhan Yesus selalu hadir di hati kita, saudara-saudari. Tuhan Yesus selalu hadir di hati kita. Lalu lebih jauh lagi, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Ia menunjukkan bahwa kasih memiliki etika dan kepekaan, saudara-saudari. Kasih menjaga sikap, menghormati orang lain,
dan tidak menggunakan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam kasih tidak ada manipulasi, saudara-saudari. Ketika dikatakan bahwa kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ini berbicara tentang hati yang mengampuni, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tidak mudah tersulut emosi dan tidak menyimpan dendam. Kasih juga tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Lalu, kasih selalu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menunggu, dan sabar juga menanggung segala sesuatu. Ini adalah gambaran kasih yang sangat kuat dan keteguhan. Menutupi tidak berarti membuka aib orang lain dengan sembarangan, tetapi menjaga dan melindungi. Percaya juga membuka, saudara-saudari. Kasih seperti ini bukan kasih yang mudah dijalani, saudara-saudari. Ia menuntut pengorbanan, kerendahan hati, dan kekuatan dari orang lain. Pada akhirnya kita juga diajarkan dalam ayat ini, kasih adalah pilihan dan yang menerus-menerus. Pilihan untuk bersyukur, tetap sabar ketika ingin marah, tetap memberi ketika kita ingin menuntut, tetap percaya ketika ragu, dan tetap berharap ketika hampir putus asa. Kasih sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tetapi tentang setia mengasihi dalam ketidaksempurnaan. Jadi mari kita renungkan dalam hati kita, dalam diri kita masing-masing. Kasih itu ada, kasih itu sabar. Dalam kasih seperti inilah yang menjadi dasar kehidupan Kristen. Marilah kita bersama-sama siap, dan kasih itu juga harus kita terapkan, kasih sesamamu juga. Amin, amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan. Semoga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati kami juga, Bapa. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, dimanapun dia berada, Kau berkati juga. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, kami panjatkan oleh Putra Yesus Kristus. Amin.